Tuhan Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di tanggal 1 Juli tahun 2020 untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan di 1 Juli tahun 2020. Kami terima kasih pertolongan Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kami syukur semuanya. Pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, tolong hamba-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan pagi ini Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur Tuhan sudah menolong memimpin kita sepanjang bulan Juni mengikuti perenungan baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru, dan pada hari ini di tanggal 1 Juli tahun 2020 kita boleh ada kembali oleh pertolongan Tuhan di bulan yang ke-7 tahun 2020. Dan saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada tanggal 1 Juli ini maka pembacaan kita yaitu Kitab Mazmur 22 sampai 24. Dan sekali lagi kita harapkan bahwa semua kita yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita terus membaca dan mengikuti pembacaan kitab ini dari 22 sampai 24, dan nanti juga di Perjanjian Baru, supaya setiap tahun yang kita jalani setiap tahun maka kita selesai membaca Alkitab dan juga merenungkan bagian-bagian yang kita bisa renungkan bersama-sama. Saya akan merenungkan, kita akan melihat pada pagi hari ini sesuai dengan perenungan yang saya sampaikan, dan juga jemaat juga ketika membaca, kita semua membaca, ada bagian-bagian yang lain yang kita bisa, saudara bisa dapatkan sebagai kekayaan rohani bersama, karena firman Tuhan ini begitu ajaib, begitu luar biasa, menuntun kita menjadi terang untuk kita memahami Tuhan dengan seutuhnya dalam seluruh langkah perjalanan kita. Saat pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1, 2, dan 3. Dan saudaraku, ini Mazmur ini adalah dari Mazmur Daud dengan perikopnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan ayat 1, pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku dengar. Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua dari Mazmur ini juga adalah perkataan yang, salah satu perkataan yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudaraku, ketika Daud mengatakan atau menyampaikan hal ini dalam apa yang dialaminya, keadaan yang dialami pada saat itu, dapat saya katakan bahwa ini adalah merupakan sebuah perkataan nubuatan, perkataan Yesus di salib. Ya, kita tahu bahwa ini kalau kita lihat di dalam catatan kakinya di bawah ayat yang kedua itu adalah dikutip, yaitu referensinya Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Ya, ini adalah perkataan yang Yesus ucapkan. Jadi Daud bisa melihat jauh ke depan. Pada zaman Daud itu Mesias belum datang, Yesus Kristus belum datang, tapi Mesias itu dalam nubuatan, dan mereka di dalam Perjanjian Lama mereka diselamatkan oleh karena pengharapan akan datangnya Mesias sebagai penebus yang dijanjikan, yang dibuatkan oleh para nabi, mulai dari kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian 3:15, sampai juga korban-korban yang merupakan nubuatan atau nubuatan tipologi tentang korban Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, dan juga demikian juga nubuatan-nubuatan oleh para nabi. Nah, saudaraku terkasih, bahwa dalam Perjanjian Lama mereka hidup jauh sebelum Yesus
datang, tetapi di dalam penderitaan, di dalam situasi yang dialaminya, Daud sudah bisa melihat jauh ke depan kepada Kristus, memandang kepada Kristus, memandang terhadap apa yang akan dilakukan oleh Kristus bagi kehidupan kita. Jadi artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa dalam penderitaan yang dialaminya, Daud menunjuk kepada Kristus. Lihat kepada Kristus. Lihatlah kepada apa yang Kristus lakukan bagi setiap kehidupan kita. Atau juga saudaraku bahwa apa yang kita alami itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Kristus alami dan lakukan bagi kehidupan kita. Penderitaan yang luar biasa yang dialaminya. Dia menderita oleh karena dosa kita. Bukan dia yang berbuat dosa, tetapi kita. Ya, dan apa yang dilakukannya, ya saudaraku, di atas kayu salib dia berseru, Eli Eli lama sabatani, Allah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Karena saudaraku, pada titik itu adalah puncak murka Allah bagi manusia. Segala murka Allah itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menanggungnya, ya. Dan sehingga kita, saudaraku, tidak akan mengalami kutuk hukuman dosa lagi. Kita yang harusnya menanggung setiap kutuk hukuman dosa itu di dalam sengsara yang kekal, di dalam kerajaan maut, ya, dalam kebinasaan. Tapi saudaraku, dia datang, Yesus datang untuk menggantikan, ya, setiap kutuk hukuman dosa itu, sehingga kita yang percaya kepadanya, yang memandang kepadanya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, sehingga kutuk hukuman dosa itu kita ditanggung di atas kayu salib, dan kita tidak akan mengalami sengsara yang kekal di dalam kerajaan maut. Itulah yang Yesus lakukan. Artinya apa? Ketika kita mengalami penderitaan, mari kita memandang kepada salib Tuhan, memandang kepada Dia yang telah mengalahkan kematian kekal, mengalahkan kutuk hukuman dosa itu dengan darahnya yang mahal. Dan artinya juga apa? Bahwa apa yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan yang Kristus lakukan bagi kita. Contohlah penderitaan Kristus. Dalam keadaan yang sedemikian, ia taat sampai mati, ya. Dan saudaraku yang terkasih, dalam posisi ini juga berarti bahwa firman Tuhan ini mengajar kita, manakala saudara mengalami apapun yang Tuhan izinkan, terkadang pun kita mengalami, ya saudaraku, ini karena kita yang seperti kita sudah pernah pelajari dari kitab Ayub, dalam posisi sebagai orang benar, tapi Tuhan izinkan mengalami ujian, mengalami penderitaan, bahwa terkasih bahwa Kristus sudah melakukannya bagi setiap kehidupan kita. Ya saudaraku, saudara kita sebagai orang yang telah berjalan bersama dengan Tuhan, lalu Tuhan izinkan ada ujian, ada pergumulan, ada beban, ada penderitaan, sebagainya. Inilah bagian dari perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya, sangkal diri dan pikul salibnya. Tapi dalam posisi itu, saudaraku terkasih, dalam posisi apapun yang kita alami, mari kita memandang kepada salib. Dengan memandang kepada salib, berarti kita juga melihat bahwa hukuman dosa kita yang kekal, sengsara yang kekal itu Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan artinya apa? Sengsara yang sekarang, penderitaan yang sekarang, apa yang kita alami sekarang ini hanya sementara saja. Dan tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan itu juga yang Paulus katakan, sampaikan di dalam 2 Korintus, bahwa penderitaan yang sekarang ini, penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Karena itu kami memperhatikan yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan itu adalah kekal, sedangkan yang kelihatannya hanya sementara saja. Jadi cuma sementara saja, sesuai dengan masa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, apa yang kita alami pada hari ini, pandang kepada Dia, pandang kepada salib Tuhan. Dan ketika kita memandang kepada salibnya, dari salib mengalir kasih, dari salib mengalir keteladanan yang luar biasa bagi kita, bahwa saudara yang terkasih dengan Yesus, maka pertolongan Tuhan akan ada bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku, jadi dengan kita memandang kepada salib, jadi artinya juga bahwa dalam pengharapan akan datangnya Mesias yang dijanjikan, ia mengatakan bahwa apa yang dialaminya tidak sebanding dengan yang Kristus alami. Ya, jadi dalam pengharapan Daud akan datangnya Mesias ini, soalnya dia mengatakan bahwa apa yang saya alami ini tidak sebanding dengan yang Kristus alami. Ya,
Karena itu kalau kita perhatikan saudaraku, Daud tidak membiarkan dirinya untuk tinggal di dalam keluhan, dikuasai dengan keluhan. Ya, sebagai manusia natur alami ada keluhan, tetapi tidak dikuasai, dipenuhi dengan keluhan. Itu yang penting. Karena apa? Karena keluhan ini bisa menjadi keluhan yang berdosa. Memandang kepada salib Tuhan, bahwa di atas kayu salib, saudaraku yang terkasih, dalam penderitaannya begitu luar biasa, Yesus tetap, saudaraku yang terkasih, terus dalam kehendak Bapa. Dan kita lihat dari salib, saudaraku, di atas salib ada 7 perkataan salib yang diucapkan. Dan perkataan yang pertama itu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa, saudaraku? Ini adalah sebuah doa. Doa yang mendoakan orang yang melakukan itu kepada dia, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudaraku, jadi dia mendoakan, bukan mengutuk. Ya, mereka yang melakukan itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuk orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar, tidak baik kepada kita. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mendoakan mereka sebagaimana yang Kristus lakukan, kerjakan. Dia mendoakan. Dan doa itu juga, saudaraku, ini adalah sebuah pengampunan. Jadi dia untuk memberikan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat itu dalam ketidaktahuan mereka. Ya, sehingga jangan sampai mereka binasa dalam ketidaktahuan yang mereka perbuat. Nah, saudaraku, artinya apa? Menyerahkan kepada Dia yang akan melakukan balasan, supaya jangan sampai mereka binasa dalam ketidaktahuan yang mereka lakukan. Jangan sampai mereka terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian sehingga mereka binasa. Dan Yesus tidak mengutuk mereka. Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia dan menanggung kutuk hukuman dosa kita, pada saat itulah di atas kayu salib menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada kehendak Bapa, menerima cawan murka Allah itu. Saudaraku yang terkasih oleh Kristus Yesus, jadi dalam pengharapan ini memandang kepada Kristus, memandang kepada salibnya, memandang kepada Dia, apa yang dialami tidak sebanding dengan yang Kristus alami. Dan saudaraku, dan itu juga yang dilakukan oleh Daud ini, saudaraku. Jadi Saul sebagai orang yang mengejarnya pada saat itu, yang mencabut nyawanya, yang ingin mencabut nyawanya, dan juga oleh karena dipanas-panasi oleh orang-orangnya, saudaraku, pada saat masa kesempatan ketika dia memperoleh peluang, kesempatan untuk membunuh Saul, ya, ada 2 kesempatan. Tapi saudaraku terkasih, maka Daud menunjukkan sebuah kedalaman rohani yang luar biasa. Pada masa itu, saudaraku, dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukan hal tersebut. Tapi, saudaraku, maka dia membiarkan Saul hidup. Satu hal yang luar biasa, bahwa kalau dalam masa peperangan, pada saat itu, saudaraku, dalam masa perang, orang kalau membunuh lawan itu secara hukum perang itu tidak dipermasalahkan. Karena dalam masa perang. Tapi saudaraku, bahwa inilah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, bahwa dia tidak melakukannya, ya, bahwa dia tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun pada saat itu Tuhan tidak berbicara lagi kepada Saul, baik melalui mimpi, baik melalui penglihatan, tetapi saudaraku, Daud tetap memandang bahwa dia juga pernah menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari segala kesesakan yang dihadapi mereka. Saudaraku, bahwa inilah satu teladan yang luar biasa bagi kehidupan kita, bahwa saya dan saudara juga pada hari ini, apa yang kita alami dalam berbagai macam bentuknya, dalam berbagai macam hal, saudaraku, apa yang kita alami tidak akan pernah sebanding. Jadi memandang kepada Kristus, memandang kepada Dia yang telah melakukannya segala-galanya bagi saya dan saudara. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita memandang kepada salib, maka dari salib, saudaraku, ini memberikan satu pengertian atau memberikan satu pemahaman yang luar biasa kepada kita, bahwa sengsara yang kekal itu telah Kristus tanggung di atas kayu salib, dan kita tidak akan mengalaminya lagi. Maka dari perkataan salib itu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sebuah doa permohonan bagi supaya mereka ini tidak dihukum. Nah, saudara terkasih, jadi apa yang kita alami pada hari ini, Tuhan izinkan untuk
kita boleh terus memandang kepada Dia, memandang kepada teladan yang telah Kristus berikan bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku terkasih bahwa sekarang dalam masa yang kita alami pada hari ini, apapun situasi hidup yang saudaraku dan saya hadapi, apa yang kita ucapkan saat kita mengalami penderitaan? Apa yang kita katakan dengan mulut kita? Saudaraku, ini sangat penting saudaraku, karena kita mengatakan bahwa kalau misalnya apa yang kita katakan itu diucapkan mulut itu keluar dari hati, berarti menandakan juga bahwa itu berarti apa yang tersimpan dalam hati kita. Kalau dalam hati yang tersimpan kebencian, kepahitan, saudaraku, maka itu yang bisa meluap. Ya, karena firman Tuhan yang masuk itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Karena apa yang keluar itu keluar dari dalam hati. Dari dalam hati itu tersimpan perbendaharaan. Jika selama ini dalam perbendaharaan hati ini tersimpan hal-hal kepahitan, hal-hal yang menyimpan amarah, hal-hal yang misalnya yang lain-lainnya terhadap sesama, terhadap siapa saja, saudara yang terkasih, maka ini akan keluar. Berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan dalam situasi yang kita alami. Kalau dalam hati ini saudaraku dipenuhi dengan syukur, dipenuhi pujian, maka akan keluar yang demikian juga. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang coba kita ingin lihat ketika kita mengalami sesuatu. Apa yang kita katakan? Apakah perkataan kita menunjuk kepada Kristus? Kepada teladan yang luar biasa yang Kristus lakukan bagi saya dan saudara. Ketika kita menunjuk kepada Kristus oleh pertolongan Tuhan, berarti juga saudaraku yang terkasih memberikan sebuah pemahaman rohani bagi kita bahwa saudaraku, apa yang saudara dan saya alami pada hari ini tidak sebanding dengan yang Kristus alami. Satu teladan yang luar biasa. Saudaraku, bahwa penderitaannya begitu luar biasa yang dialami. Mulai dari malam ketika ditangkap, di Getsemani, ditangkap, habis itu sampai esoknya, habis itu dipermain-mainkan, dihadapkan kepada mahkamah, ya, dan sudah itu mereka mempermain-mainkan Yesus, dicambuk, dimahkota duri, habis itu memikul salib, dalam perjalanan salib sampai di atas salib, ya saudaraku, dipaku dan tergantung 6 jam di atas kayu salib sampai menyerahkan nyawanya. Aku terkasih bahwa ketika kita menuju kepada salib Kristus, berarti itu artinya memberikan sebuah harapan bagi setiap kehidupan kita. Aku terkasih bahwa situasi apapun yang saya alami ini, situasi apapun yang saya alami pada hari, tidak akan pernah sebanding dengan yang Kristus alami. Dan di dalam apa yang Kristus lakukan, dia taat sampai mati kepada kehendak Bapa. Ya, berarti mengikuti setiap proses-prosesnya Tuhan. Dan apa yang saudara yang Yesus juga katakan, tadi saya katakan bahwa sangkal diri dan pikul salib. Berarti inilah bagian yang kita hadapi. Mungkin kita diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil. Kalau kita terkasih bahwa Kristus terlebih dulu sudah mengalaminya. Dan ketika Kristus terlebih dulu sudah mengalaminya, saudara jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian. Tetapi mari kita terus memandang kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap tugas, tanggung jawab yang ada. Dengan kita memandang itu juga kita akan buat kita bergerak, kita terus menjalani kehidupan kita ini, kita terus memikul setiap tugas tanggung jawab, menjalankannya, ya. Kita tahu ada upah yang menanti kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ini sangat penting bagi saya dan saudara, seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dan saudara ikut bersama-sama dengan kita, bahwa dalam setiap apapun yang saudara alami, setiap pergumulan, setiap beban, atau setiap kesukaran, apa saja, saudaraku terkasih, bahwa menunjuk kepada salib Kristus itu sangat penting, melihat, memandang kepada Dia. Apa yang kita ucapkan, apakah kita juga, saya katakan, yang paling penting adalah menunjuk kepada, jangan sampai kita menunjuk kepada apa? Keluhan sepanjang hari. Ya, dikuasai dengan keluhan. Dikuasai dengan keluhan-keluhan. Lalu dalam keluhan-keluhan itu, maka mungkin dalam keluhan itu mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, pakai sampai kepada tahap menyalahkan Tuhan, berbuat tidak adil, berbuat curang, ya, dan seterusnya. Dan terkasih bahwa manakala ini yang kita lakukan, saudaraku terkasih, maka ini akan membuat kita bisa berdosa dengan perkataan kita. Dan itu Tuhan tidak mau sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah mengorbankan segala-galanya bagi saya dan saudara, supaya kita tidak dipenuhi dengan keluhan-keluhan, tidak dikuasai dengan keluhan-keluhan. Ya, dalam natur kita sebagai manusia secara alami, waktu kita mengalami itu, Daud juga dia ada keluhan, tetapi tidak dikuasai, tidak dipenuhi dengan keluhan, itu sangat penting.
Ya. Tetapi dia berkata bahwa dalam keadaan yang demikian, saudaraku, dia berdoa dan memohon. Lalu sesudah itu dia mengatakan bahwa tetapi engkau adalah Tuhan yang setia. Artinya apa? Pada saat dia mengatakan itu, yang dihadapi belum berakhir. Yang dihadapi belum selesai. Pergumulannya belum berakhir. Penderitaannya belum berakhir. Tetapi dia mengatakan, dia percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang setia. Dan artinya apa? Dia tidak mau dikuasai, dipenuhi dengan keluhan itu. Dan artinya juga mengatakan bahwa saya masih ada tugas yang harus saya jalankan. Saya tidak mau tinggal dalam keadaan ini yang membuat saya ketika saya terus tinggal dalam keadaan ini dan terus memikirkan, maka ini akan membuat saya bisa berdampak kepada tubuh saya secara jasmani. Dan juga akan mempengaruhi imun rohani. Dan akhirnya apa? Sehingga ketika mempengaruhi ini, maka itu kan juga beraktivitas secara apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Dan itu juga artinya bisa berpengaruh kepada tugas dan tanggung jawab saya. Ya, baik secara apa yang sehari-hari maupun juga khususnya juga secara rohani. Ini akan mempengaruhi. Dan karena itu tidak dikuasai dengan keluhan, tidak dipenuhi dengan keluhan. Itu penting. Kita dikuasai dengan perkataan Kristus. Kita dipenuhi dengan salib Kristus. Memandang kepada salib Kristus. Saudara yang terkasih, momen terkadang di dalam ayat ketiga, Tuhan sepertinya berdiam diri. Tetapi berdiam dirinya Tuhan bukan berarti dia tidak mendengar dan tidak akan menjawab. Tetapi tunggu waktunya, tunggu masanya untuk Tuhan berkarya bagi saudara. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini apapun situasi yang saudara alami, apapun tantangan yang saudara alami, saudaraku, Raja Daud firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pandang kepada salib Tuhan. Sengsara yang kekal yang harusnya kita tangguh telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Kita harus menunjuk segala sesuatu yang kita alami, menunjuk kepada Kristus, menunjuk kepada salib Kristus. Bahwa ketika kita menunjuk kepada salibnya, itu juga berarti kita ada tugas yang harus kita jalankan. Di dalam salib yang kita alami, di dalam pergumulan yang kita alami, pergumulan ini yang kita alami, saudaraku yang terkasih, akan membuat kita semakin kuat dan juga memandang bahwa tugas yang harus dijalankan ini harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Ya, dengan supaya tuntas dan saudaraku terkasih, maka dengan tuntasnya apa yang kita lakukan, maka tersedia juga kemuliaan Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Dalam dunia ini saudaraku, dalam perjalanan kita ada tugas yang kita jalankan. Pada saat kita menjalankan tugas kita, ada saja beban, ada saja pergumulan. Tapi pergumulan itu tidak menghambat saudara untuk menjalankan setiap tugas yang harus kita jalankan. Tapi saudaraku yang terkasih, dalam pergumulan yang kita hadapi, tetap membuat saudara memandang kepada salib Tuhan, kepada Dia ya yang telah melakukan segala-galanya bagi saya dan saudara. Saudaraku, doa saya pada hari ini melalui firman Tuhan supaya kita terus beroleh kekuatan, beroleh kemampuan, dimampukan oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan supaya kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan pengharapan kepada salib Kristus, memandang kepada salib Kristus, bahwa aku terkasih ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita dalam setiap langkah kita untuk kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada hari ini, dan oleh kasih anugerah Tuhan akan terus menyertai dan menolong setiap kehidupan kita. Mari kita kami bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih perrenungan pada pagi hari ini, pelajaran firman-Mu yang kami pelajari, apa yang kami alami Tuhan, supaya kami bisa memandang terus kepada salib Tuhan, pada salib-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, karena melalui salib-Mu lah kami dimerdekakan ya Tuhan, dosa kami diampuni, bahkan sengsara yang kekal itu telah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami tidak akan mengalami sengsara yang kekal di dalam kerajaan maut, tapi kami akan mengalami kehidupan yang kekal dalam kerajaan mulia, di dalam kerajaan surga selama-lamanya Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam masa kami menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan, ada beban yang harus kami pikul, ada pencobaan, ada pergumulan, bahkan juga berbagai macam hal yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya juga Tuhan, kekuatan Tuhan selalu ada bagi kami, kemampuan Tuhan selalu ada bagi kami untuk menjalankan terus ya Tuhan setiap tugas yang harus kami jalankan. Berkati seluruh umat pada pagi hari ini, beri kemampuan, beri kekuatan, dengan percaya waktunya juga Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kami, sehingga mata kami juga terus memandang kepada kemuliaan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kami di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu saat pagi hari ini. Berkati semua kami, berkati seluruh umat-Mu, berkati aktivitas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.